wabarakatuh. Saya Putri Nurul Madina, mahasiswa dari Universitas Mataram, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya dari kelas 2F ingin menjelaskan atau memaparkan materi bahasa Indonesia tersebut yang mengenai paragraf. Langsung saja ke materinya. Paragraf yang baik, kesatuan paragraf, kepaduan paragraf, kelengkapan dan ketutusan, keruntutan, kosintesis. Kesatuan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpan dari pokok pembicaraan. Contoh paragraf kesatuan. Pada saat ini manfaat internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat sangat besar. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peranan, manfaat, dan dampak negatif internet. Yang di sini maksudnya adalah keutamaan atau fungsi internet secara meluas saat ini sangat dibutuhkan, terutama bagi para pelajar, karena melalui internet itu kami sebagai pelajar atau mahasiswa bisa mengakses mata pelajaran yang diberikan oleh guru maupun dosen. Selanjutnya, kepaduan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan terdapat keserasan hubungan kalimat dalam paragraf. Kata transisi atau ungkapan penghubung antara kalimat, referensi, substitusi, elips, antonim, hiponim, kemeroniman, repetisi. Kepaduan suatu paragraf berkaitan dengan kerasian atau antara kalimat yang membangun paragraf tersebut. Keserasian hubungan antara kalimat dalam paragraf dapat dibangun dengan menggunakan alat kohesi baik gramatikal maupun leksikal. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antara kalimat dalam paragraf. Kelengkapan dan ketuntasan. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang dapat untuk mendukung dan menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. 2. Ketuntasan dapat dimaknai ke dalam pembahasan, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Selanjutnya, keruntutan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika utama antonim disajikan secara utuh, tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikir penulis. Ketentuan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Konsesi. Jenis paragraf. Paragraf edukatif, paragraf eduktif, paragraf campuran,
Paragraf imperatif, paragraf dengan ide pokok. Dalam paragraf itu hanya berfokus pada topik yang dibicarakan. Oleh karena itu, penulis harus selalu mengevaluasi kalimat-kalimat yang dibuatnya. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpan dari pokok pembicaraan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.